Okay, student, welcome to my channel. We are going to talk about the necessity of, or obligation. Ini ada di mata pelajaran kelas 12 semester ganjil ya. Sekali lagi, necessity or obligation. Expressing obligation. Cara mengungkapkan kewajiban atau keharusan dalam bahasa Inggris yaitu expressing obligation. Ada modals dan frasa yang bisa digunakan sebagai pengungkap kewajiban atau keharusan. Beberapa modal dan frasa tersebut diantaranya nih, seperti ini. Modal itu ada must, harus, have to, need to, it's necessary that, it's obligatory that. Dan mari kita lihat penjelasan modal dan frasa di atas dengan lebih detail ya. Must adalah modal verb dalam bahasa Inggris yang salah satu fungsinya adalah untuk menyatakan kewajiban. Must pada umumnya dipakai untuk menyatakan kewajiban yang datang dari diri sendiri, si pembicara. Kewajiban atau keharusan tersebut tidak datang dari luar atau dari orang lain. Contohnya, I must talk to my mother before I leave. I must talk. I must talk. I must talk to my mother before I leave. Saya harus berbicara pada ibu saya sebelum saya berangkat. Ya, penting bagi si pembicara untuk berbicara pada ibunya. Keharusan datang dari si pembicara dan tidak ada orang lain atau aturan luar yang menyuruh untuk melakukannya. You must leave now. You must leave now. Anda harus berangkat sekarang. Si pembicara ingin Anda untuk berangkat sekarang. Si pembicaralah yang menciptakan keharusan tersebut. Untuk menyatakan kewajiban dalam bentuk tulisan formal atau formal writing, must lebih umum digunakan atau dibandingkan dengan modal lainnya dengan fungsi sama. Contohnya, guests must report to staff before using facilities. Guests must report to staff before using facilities. Tamu wajib lapor pada staf sebelum menggunakan fasilitas. All students must participate in extracurricular activities. All students must participate in extracurricular activities. Semua siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita juga bisa menggunakan must dalam bentuk negatif, must not atau mustn't, untuk menyatakan kewajiban. Contohnya, Visitors must not eat and drink inside the museum. Visitors must not eat and drink inside the museum. Pengunjung tidak boleh makan dan minum di dalam museum. Pengunjung harus tidak makan dan tidak minum di dalam museum. I mustn't call her. I mustn't call her. Saya tidak boleh menelponnya. Si pembicara harus tidak menelponnya. I must not call her. Have to. Nah, ini perbedaan must dengan have to. Have to itu modal kedua yang bisa digunakan untuk menyatakan keharusan adalah have to. Jika dalam must keharusan datang dari si pembicara, dalam have to keharusan datang dari luar. Dengan kata lain, situasi tertentu, orang lain atau aturan luar lah yang menciptakan keharusan. Contohnya, I have to wear uniform at work. I have to wear uniform at work. Saya harus mengenakan seragam di tempat kerja. Aturan di tempat kerja, si pembicaralah yang mengharuskan mengenakan seragam. Keharusan datang dari aturan luar. Rita has to finish her work before Friday. Rita has to finish her work before Friday. Rita harus menyelesaikan pekerjaannya sebelum hari Jumat. Rita harus melakukannya karena atasannya menyuruhnya. Keharusan datang dari orang lain. Have to juga bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban di masa depan dan di masa lampau. Berikut adalah pola yang bisa diikuti.
Yang akan datang subjek ditambah will have to, a verb. Kalau lampaunya subjek tambah have to tambah verb. I will have to wake up early tomorrow. I will have to wake up. I will have to wake up early tomorrow. Saya harus dibangunkan atau saya harus bangun pagi besok. They had to present their ID card to borrow books. They had to present their ID card to borrow books. Dulu mereka harus menunjukkan kartu tanda pengenal untuk meminjam buku. Nah, ini had to, lampau, have to akan datang. Jangan menggunakan have to dalam bentuk negatif. Do not have to, don't have to untuk menyatakan keharusan. Itu karena do not have to atau don't have to bukan untuk menyatakan keharusan. Lihat contoh berikut untuk lebih jelasnya. I don't have to bring food. I don't have to bring food. Saya tidak harus membawa makanan. Si pembicara tidak perlu membawa makanan, tetapi ia boleh membawanya jika ia mau. Tidak ada keharusan yang dinyatakan dalam kalimat ini. Keterangannya terlepas dari konteks, have to lebih umum digunakan dalam bentuk lisan atau spoken dibandingkan dengan must untuk menyatakan keharusan. Untuk itu lebih baik gunakan have to untuk mengungkapkan keharusan saat kita berbicara dalam bahasa Inggris agar kita terdengar. Need to. Need to adalah model lainnya yang bisa dipakai untuk mengutarakan keharusan. Gunakanlah need to untuk menyatakan bahwa sesuatu itu penting untuk dilakukan. Contohnya, we need to buy groceries. We need to buy groceries. Kita harus membeli bahan makanan. He needs to practice more often. He needs to practice more often. Dia harus berlatih lebih sering lagi. I need to clean my room. I need to clean my room. Saya harus membersihkan kamar saya. Sama seperti have to dalam bentuk negatif, need to dalam bentuk negatif, do not need to, don't need to juga tidak bisa digunakan untuk menyatakan kewajiban. Sekarang, it is necessary that. Selanjutnya kita bisa memakai frasa it is necessary that untuk menyatakan keharusan. Ikuti pola di bawah ini untuk menyusun kalimat keharusan dengan menggunakan frasa ini. It is necessary that plus subjek dan plus verb. It is necessary that we bring an umbrella. It is raining outside. Kita harus membawa payung di luar hujan. Contoh yang kedua, it's necessary that she buys the ticket now before it's sold out. Sold out. Dia harus membeli tiketnya sekarang sebelum tiketnya habis. It is necessary that I see a doctor now. I'm not feeling well. Saya harus pergi ke dokter sekarang. Saya merasa tidak enak badan. Atau it is obligatory that. Obligatory that. Thank you. Keep watching till the end. Share, like, and subscribe.